Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Marilah ibadah keluarga pada hari ini kita awali dengan bersama-sama kita satukan hati, kita mohon pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga pada hari ini ya Tuhan, kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kekal selamanya, kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji dari Kidung KPJ nomor 14 bait yang pertama. Yang menjadi dasar firman pada hari ini terambil dari Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Marilah kita respon dasar firman ini dengan bersama-sama kita memuji dari KPJ 103. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, marilah pada hari ini kita bersama-sama memohon ampun kepada Tuhan, sehingga kita layak untuk bersama-sama membangun ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber segala berkat, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami bersama-sama bersimpuh di kaki-Mu, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam kehidupan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak. Dosa yang kami lakukan terhadap sesama kami, saudara kami, teman-teman kami, terlebih kepada-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami bersimpuh di kaki-Mu, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, sehingga kami layak untuk membangun ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Marilah kita bersama-sama memuji dari KPJ nomor 44. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita mohon pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan, sumber segala berkat, kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi, sehingga pada malam hari ini kami bersama-sama akan membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengarkan bersama dan kami pelajari dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi etnas kita pada renungan hari ini, yaitu ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Judul renungan kita pada hari ini yaitu cahaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah cahaya. Cahaya diperlukan dalam gelap. Jika kita atau seseorang tersesat dalam hutan atau di dalam sebuah gua yang gelap, sekecil apapun cahaya pastilah amat dan sangat berguna. Cahaya itu akan memberi harapan dan menuntun orang tersebut keluar dari kegelapan di dalam dunia ini. Dan pada saat ini banyak orang yang terjebak dalam kegelapan dan mereka membutuhkan cahaya yang bisa menolong mereka keluar dari kegelapan itu. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Cara hidup kita harus berbeda dari dunia ini. Kita harus menjadi orang baik
dan harus hidup dalam kebenaran dan kasih yang sesuai dengan firman Tuhan. Di tengah situasi seperti saat ini, kita dihadapkan dengan banyaknya tekanan hidup. Terlebih pada saat ini kita harus menghadapi virus yang sangat mematikan, bahkan sampai membuat perekonomian kita bisa dikatakan menjadi lumpuh. Banyak sekali pengangguran akibat PHK atau istilah sekarang sering dikatakan dirumahkan. Banyak sekali tindakan-tindakan kriminal yang cukup meresahkan karena pemutusan hubungan kerja, sehingga kita tidak mampu lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Terlebih bagi kita yang tinggal di pedesaan, yang mayoritas para kaum petani, pada saat ini kita juga mengalami kesulitan dalam bercocok tanam, karena alam dan cuaca yang tidak lagi menentu. Sehingga mengakibatkan tanaman kita tidak subur dan tidak bisa tumbuh dengan normal. Di tengah cobaan-cobaan hidup ini, kita satu sama lain hendaknya bisa menjadi secercah cahaya. Kita berusaha memberi semangat untuk menjalani kehidupan ini dan terus berusaha supaya kita bisa melakukan dengan hati yang tulus. Satu sama lain, hendaknya kita saling menopang dan memberi semangat. Tuhan Yesus menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya adalah terang dunia. Seperti yang terambil dari Matius 5 ayat 14. Kebaikan dan ketaatan kita akan menyuarakan identitas itu dengan jelas. Dengan kebaikan dan ketaatan kita bisa menjadi cahaya bagi dunia yang gelap. Cara hidup ini akan memberi pengharapan dan menuntun orang lain keluar dari gelap menuju terang Kristus yang ajaib. Bapak, Ibu, dan Saudara, hanya anugerah Allah yang bisa menjadikan kita terang dunia. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, hendaknya kita bisa membawa secercah cahaya yang bisa memberikan terang, dan kita hendaknya membangkitkan sebuah pengharapan. Di dalam Kristus, marilah kita menggunakan hidup ini sebagai alat Tuhan untuk menerangi dunia. Dan hendaknya kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dalam situasi apapun dan keadaan apapun, kita tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang senantiasa memberikan berkat kepada kita. Dan Tuhanlah yang senantiasa mencukupkan atas setiap kebutuhan kita. Marilah kita pribadi lepas pribadi senantiasa meningkatkan kualitas iman percaya kita kepadanya. Dengan demikian, kita akan mampu untuk menjadi lilin-lilin kecil yang mampu untuk menerangi dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita respon firman Tuhan ini dengan bersama-sama memuji dari KPJ nomor 106 bait yang pertama.
Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Dan kiranya melalui firman-Mu, kami dimampukan untuk menjadi lilin-lilin kecil yang mampu menjadi terang bagi saudara-saudara kami. Bapa, pada hari ini kami satukan hati dalam doa syafaat. Terkhusus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah virus yang kami hadapi. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami, Tuhan berikan penghiburan kepada kami, dan kiranya Tuhan jauhkan kami dari virus yang mematikan ini. Begitu pula dengan dusun kami, dusun Sidomulyo ini, kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai dan melindungi. Kiranya Tuhan tutup bungkus kami, Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan. Bapa, tak lupa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu melalui saudara-saudara kami. Karena kami yakin dan percaya melalui bilur-bilur-Mu saudara kami akan beroleh kesembuhan. Bapa, tak lupa pada hari ini kami bersama-sama berdoa bagi persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Kiranya Tuhan sucikan dan kiranya persembahan ini dapat menjadi sarana berkat bagi kemuliaan nama-Mu, terutama di jemaat Sidomulyo ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kami akan mengakhiri ibadah. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Jauh dekat langkah kami, kiranya Tuhan sertai dan Tuhan berikan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini, sempurnanya hanya kami mohon dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita bersama-sama menutup ibadah pada hari ini dan mohon berkat kepada Tuhan, marilah terlebih dahulu kita memuji dari KPJ nomor 421 bait yang pertama. Bapa yang mempunyai berkat, Tuhan Yesus sumber cinta kasih sejati, Roh Kudus yang menjadi sumber terang, kiranya berkenan melimpahkan berkat-Nya pada saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.